Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansar Safi Mubarak dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung. NIM 12404183012. Di sini saya membuat video untuk laporan praktek pengalaman lapangan di unit pengumpulan zakat di Masjid Syamsuddin, Desa Gading, Sekapuro, Kabupaten Blitar. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengalaman di lapangan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat unit pengumpulan zakat di Masjid Syamsuddin, Desa Gading, Sekapuro, Kabupaten Blitar. Unit pengumpulan zakat Masjid Syamsuddin sudah ada lama sejak tahun 2011 setelah orang-orang yang mempunyai SK Amil sudah meninggal dunia semua. Pengurus unit pengumpulan zakat di Masjid Syamsuddin mau meng-SK-kan seseorang menjadi amil, tapi tidak ada yang mau dari pihak desa maupun dari masyarakat. Selain itu, dari pihak desa tidak mau mengurusi tentang SK Amil karena sekarang itu mengurus SK Amilku sangat susah dan ada honornya. Dari situlah para warga desa Gading mendirikan unit pengumpulan zakat di Masjid Syamsuddin guna mengumpulkan zakat fitrah di desa Gading. Letak geografis Masjid Syamsuddin, jika dilihat dari letak geografisnya, memiliki lokasi yang strategis karena masjid ini berada di tengah permukiman penduduk yang cukup padat. Di desa Gading sendiri, pengumpulan zakat dilaksanakan di setiap musola dan dikoordinir melalui Masjid Syamsuddin. Jadi tidak terfokus di satu tempat saja, melainkan masjid ini juga mudah dijangkau dengan jalan kaki maupun mengendarai kendaraan karena berada di samping jalan desa. Kondisi fisik masjid unit pengumpulan zakat Masjid Syamsuddin. Masjid Syamsuddin ini berdiri di atas tanah seluas 600 meter persegi yang terdiri dari serambi masjid, bagian utama masjid, madrasah diniyah, kamar mandi, dan tempat berwudu. Selain itu, juga terdapat halaman yang luas sehingga bisa untuk parkir kendaraan. Di ruang utama masjid terdapat dinding untuk pembatas jamaah laki-laki dan perempuan. Di dalam masjid terdapat satu mimbar, satu jam dinding, 4 pengeras suara, 9 sound kecil, dan 1 lemari berisi mukena, sajadah, mixer, dan Al-Quran dan kitab-kitab kuning lainnya. Sedangkan di serambi masjid terdapat beduk dan kantongan yang biasa digunakan untuk penanda dimulainya azan. Di serambi ini juga digunakan rutinan malam Rabu membaca sholawat berjanji dengan bapak-bapak sekitar masjid. Di serambi ini pula ketika malam takbir dijadikan tempat untuk pengumpulan zakat yang kemudian didistribusikan di malam itu juga melalui musola-musola setempat. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi pendistribusian. Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Distribusi merupakan penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen kepada konsumen yang memerlukannya. Dalam perspektif ekonomi Islam,
distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam, karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. B. Ketentuan distribusi zakat fitrah. Menurut UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, dalam rangka pengelolaan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau singkatan Basnas. Berdasarkan pasal 7, dalam melakukan tugasnya, Basnas menjalankan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Selain itu juga bertugas untuk membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Dalam pasal 38 dijelaskan mengenai larangan bagi setiap orang yang sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan penghimpunan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Dengan penjelasan pasal 66 PP nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, bahwa pertama, dalam hal ini suatu komunitas dan wilayah dilakukan oleh perkumpulan orang wilayah tertentu yang belum terjangkau oleh Basnas dan Mas. Kegiatan pengolahan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam, atau pengurus atau takmir masjid atau musola sebagai amil zakat. Yang kedua, kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan. Maka dari itu, pengelolaan di masjid, musola, dan dusun-dusun yang dikelola secara mandiri melalui kepengurusan takmir itu diperbolehkan oleh negara. Seperti halnya di unit pengumpulan zakat di Masjid Syamsuddin, itu juga menganut pasal 66 PP nomor 14 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang zakat. Yang poin yang kedua, yaitu kegiatan pelaksanaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan secara tertulis kepada kepala urusan. Itu Masjid Syamsuddin itu melakukan atau berkiblat pada yang poin yang kedua, dan itu memenuhi prosedur. Terus yang terakhir, yang C, pendistribusian yang merata. Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara golongan yang Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. Yang dimaksud adil di sini adalah ukuran yang sama dalam takaran zakat dan pembagian zakat di setiap golongan penerima zakat ataupun setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, yang dimaksud adil di sini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Dalam pendistribusian kepada golongan individu, penerima zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapat bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan mengharamkan salah satu golongan untuk mendapatkan bagiannya.
khususnya terdapati golongan yang sangat membutuhkannya. Hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan pengumpulan dan didistribusikan dengan baik kepada setiap penerima zakat. Yang kedua, pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada 8 golongan yang sudah ditentukan, tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun, semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. Bisa jadi dalam satu daerah terdapat 1.000 fakir miskin, tetapi tidak ditemukan golongan ghorim atau orang yang berhutang demi kebaikan ataupun ibnu sabil kecuali 10 orang saja. Malik dan Ibnu Syihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya, karena satu golongan memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan pembagian yang lebih banyak, diungkapkan oleh ulama Syafi'iyah. Yang ketiga, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akad kepada zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja apabila didapati kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus, sebagaimana pendistribusian zakat kepada 8 golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung dengan orang lain. Yang terakhir, seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa